Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Dwi Indrastuti dengan NIM 221 dari kelas HES 4F. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam, yang dimana nanti materinya meliputi dari konsep Uhud, maqasid syariah dan maslahah, kemudian ada definisi dan ruang lingkupnya, kemudian ada peran dan signifikasi maqasid syariah dalam ekonomi Islam, dan yang terakhir nanti ada contoh penerapannya. Dari yang pertama itu konsep Uhud, maqasid syariah dan maslahah. Konsep ini secara tidak langsung menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar manusia atau Uhud al-insani yang tercangkup dalam 5 prinsip dasar hak asasi manusia yang disebut sebagai al-Uhud al-Khamsah, sebagaimana yang dirumuskan oleh Al-Ghazali. Bagian dari pencapaian maqasid syariah yaitu hak manusia, hak hidup, hak kebebasan beropini atau berekspresi, kemudian hak kebebasan beragama, hak beropini, hak properti, dan yang terakhir ada hak reproduksi. Kelima elemen itu merupakan hak dasar yang harus terpenuhi bagi setiap manusia agar dalam melangsungkan kehidupan dalam upaya mencapai tujuan syariat Islam atau maqasid syariah. Adapun definisi dan ruang lingkupnya. Yang pertama, pengertian dari maqasid syariah. Secara etimologi, maqasid syariah terdiri dari dua makna, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqsad yang berarti tujuan atau kesengajaan. Kemudian ada syariah, artinya jalan menuju mata air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Dari pengertian maqasid dan syariah di atas dapat dipahami bahwa maqasid syariah yaitu tujuan atau maksud yang ditetapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu maqasid syariah menurut istilah sebagai mana yang dikutip oleh Wahbazahali menyebutkan maqasid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari syariat atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh syar'i atau pemegang otoritas syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian ada sejarah maqasid syariah. Ilmu maqasid syariah telah melewati beberapa fase sebelum terkodifikasi seperti yang dikenal sekarang. Sejarah maqasid syariah dapat ditelusuri sampai pada masa-masa awal Islam, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, sampai dengan atau mungkin bisa dibilang fase prakodifikasi. Pada saat itu, perhatian terhadap maqasid syariah dapat membentukkan hukum sudah muncul. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas waktu tertentu sekedar perbekalan untuk waktu 3 hari. Namun selama beberapa tahun ketentuan yang diberikan Nabi ini dilarang oleh beberapa orang sahabat dan mereka mengemukakan kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi membenarkan tindakan mereka sambil menjelaskan bahwa hukum pelanggaran penyimpanan daging kurban itu didasarkan atas kepentingan atau bisa disebut dengan al-dafah. Kemudian poin selanjutnya itu ruang lingkup maqasid syariah. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah sifatnya umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua muslim secara kolektif. Universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk masa tertentu saja, melainkan juga sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia. Maqasid syariah seperti ditegaskan pada Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk mencapai redaksi Al-Quran dan Sunnah. Menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dengan sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terdapat kasus yang tidak
tertampung oleh teks Al-Quran dan Sunnah. Bagi makosid syariah merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah SWT dalam menetapkan semua atau sebagian hukum-hukumnya. Tujuan syariat pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Shatibi, tujuan menyerai penyasriatan. Kemudian peran dan signifikansi makosid syariah dalam ekonomi Islam. Pengetahuan tentang makosid syariah seperti dijelaskan oleh Abdul Al-Wahhab Khalaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Quran dan Sunnah. Secara kajian kebahasaan, metode istinbat seperti qiyas, ihtisan, dan masalah mursalah ada metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas makosid syariah. Qiyas misalnya baru bisa dilakukan bila mana dapat ditemukan makosid syariah yang merupakan alasan logis atau ilat dari suatu hukum. Sebagai contoh tentang kasus diharamnya khamar. Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa makosid syariah dari diharamkannya khamar ialah sifat memabukkan yang merusak akal pikiran. Dengan demikian yang menjadi alasan logis dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya. Sedangkan khamar itu sendiri